Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi yang pertama adalah masalah masbuk, mengikuti masbuk. Jadi sekarang kalau ada yang masbuk, jadi dia selesai dengan imam yang ratib 1 rakaat, ya kan? Setelah itu dia berdiri menyempurnakan serakaat. Nanti datang satu orang yang masbuk lagi, malah tertinggal dia dari imam ratib, tapi masih ada jemaah yang masbuk sedang sholat, kan gitu Pak ya. Lalu dia ikut jemaah yang masbuk tadi. Sekarang pertama, apakah dia mengikut jemaah yang masbuk untuk supaya dia sholat berjamaah atau dia sholat sendiri? Ini berbeda juga ulama. Menurut Bapak Ibu sekalian, Imam Maliki dan juga Hambali, maka dia memilih lebih afdal itu adalah sholat sendiri. Kalau dia sudah luput dari imam ratib, apalagi mazhab Maliki tak boleh lagi mengikut imam kalau sudah luput dari imam ratib. Maka kalau sudah ikut imam ratib, ya sudah, tidak ada jemaah lagi, maka masing-masing sholat sendiri. Dia tetap dalam masalah itu. Tapi jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah, dia boleh dia berjamaah. Tapi mana yang afdal sekarang? Ikut yang masbuk dia atau ikut yang sama-sama tidak dapat? Kan ada tadi satu masuk lagi satu, atau ada yang berwuduk dia lihat. Apakah dia ikut yang masbuk atau mengikut jemaah yang barangkali dah datang? Maka di situ lebih afdal dia sholat berjamaah dengan orang-orang yang sama-sama luput. Jangan mengikuti yang masbuk, karena itu akan lebih sempurna jemaahnya. Sekarang kalau dia sendiri, apa ikut yang masbuk lebih afdal atau gimana? Maka ada kalau Hambali mengatakan lebih afdal dia sendiri. Kalau Maliki tidak, harus dia sendiri, tidak boleh lagi ikut lagi. Atau kalau Syafi'iyah, afdal dia ikut yang masbuk, karena di situ dia mendapat fadilat jemaah. Sekarang yang dipersoalkan adalah masalah niat. Masalah niat kita sudah bahas. Yang sepakat ulama menjelaskan pasang niat itu dalam berimam itu adalah makmum. Kalau makmum, wajib dia berniat mengikut imam. Sekarang imam, apakah harus dia berniat menjadi imam? Di sini kemarin ada pendapat jumhur dengan Hambali. Imam Ahmad sendiri di sini mengatakan bahwa imam harus memasang niat dia menjadi imam, atau Hambali. Kalau Syafi'i tidak, Syafi'i bahwa imam tidak wajib dia berniat menjadi imam. Maka dia sholat begitu saja. Sholat terkadang ngikutnya terserah. Tapi dia sendiri kalau ada yang ngikut dia juga tetap mendapat fadilat berjamaah. Tapi dia tidak harus. Maka dalam masalah ini tidak ada masalah, tidak perlu dia memutar niatnya. Tetapi bagi yang mengatakan harus imam memasang niat imam, maka dia ketika itu, maka dalam fatwa-fatwa mereka, ya ketika ada orang yang bermakmum dengannya, di situ dia memasang niat menjadi imam, karena niat itu cuma dalam hati. Jadi dia tidak menambah gerak solat dan ucapan solat, maka dia mati, maka tidak ada masalah. Maka di sini tak ada masalah. Maka kalau kita mau yang masbuk ikuti orang, tidak perlu kita pasang niat, karena yang pasang niat itu yang perlu dia. Salah Bapak Ibu sekalian membaca Fatihah. Maka kalau kita bermakmum, maka harus kita memperhatikan kondisi imam kita. Jangan sampai kita ini luput rukun sholat, terluput karena imam sudah pindah kepada rukun yang karena kita lambat kita baca.
seperti Fatihah tadi. Imam ini mau ruku nih, atau dia Bapak Ibu mau ruku, kita baru masuk ini kan, namanya dia baca umpamanya ayat umpamanya idza jaa nasrullahi wal fath, ya kan? Sudah separuh itu kita baru masuk. Kita masuk langsung takbiratul ihram. Jangan lagi baca-baca iftitah. Karena iftitah itu sunat. Oleh karena itu langsung baca Fatihah. Apalagi itu di dalam Bapak Ibu sekalian salat jahat. Benar dengar oleh kita bacaan imam. Berarti sebentar lagi dia ruku. Maka kita langsung Bapak Ibu sekalian membaca Fatihah. Kemudian Fatihah yang dibaca dihitung sekadar nanti imam itu akan ruku. Maka kalau dia dipercepat, yang penting Fatihahnya sah. Jadi ambil kadar kita sah membaca Fatihah. Maka apa bisa cepat-cepat, tidak ada masalah. Yang penting huruf-hurufnya dibaca. Tapi jangan tidak ada baca hurufnya. Amin. Itu nanti. Akhirnya hurufnya dibawa. Tapi jangan pernah sampai kena kecepatan hilang hurufnya. Bapak Ibu sekalian kemudian merubah tapi jangan lambat-lambat pula. Walau sudah izajah Rasulullah, alhamdulillah. Baca alhamdulillah imam sudah ruku. Itu yang salah juga itu. Karena kita sekarang punya kesempatan. Maka itu namanya masuk dalam fattaqullaha mastata'tum. Artinya kita sanggup dengan cepat-cepat, maka harus dikejar. Itu Pak, dikejar dengan cepat-cepat. Selama dia tidak menghilangkan ataupun merubah makna ayat Fatihah. Jadi memang Bapak baca. Tapi apa? Atau pindah mazhab je Pak Ustaz. Karena ada memang mazhab Hanafi mengatakan bahwa makmum itu tak baca apa-apa. Itu. Jadi yang ketat cuma di sini di mazhab Syafi'i. Syafi'i itu Fatihah itu wajib dan rukun dibaca oleh seluruh orang yang sholat. Apakah dia posisi makmum, apakah posisi imam, atau sholat sendiri tak boleh ditinggalkan selama tadi dia sanggup. Kecuali dia masbuk tadi mengejar rukuk, tidak ada masalah. Tapi selagi imam berdiri, maka dia harus kejar Fatihah. Kalau dia bisa menghabiskan Fatihah dengan cepat, harus dengan cepat, jangan dilambat-lambatkan. Tapi Fatihah itu bahkan Bapak Ibu sekalian, ini fatwa ulama Syafi'iyah, bahwa kalau seandainya orang masbuk, dia tidak masbuk lah, artinya terlambat dia sholat, imam sudah baca ayat, ya kan, mau rukuk lagi. Sekarang idza jatadilah, pokoknya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi sampai afwaja, tinggal satu ayat lagi kita takbir Allahu akbar, langsung kita baca Fatihah. Imam sudah rukuk. Sekarang Fatihah kita separuh baru. Dengan cepat imam sudah rukuk. Apakah saya sempurnakan Fatihah saya atau ikut rukuk walaupun Fatihah baru separuh? Maka dilihat nanti. Kalau seandainya Bapak yakin karena imam ini agak lama-lama rukuknya kan, dia agak lama rukuknya. Bapak yakin kalau Bapak bereskan Fatihah Bapak masih dapat rukuk bersama dia. Jadi biarkan dia rukuk dulu, Bapak selesaikan Fatihah. Karena dengan menyelesaikan Fatihah Bapak yakin masih akan dapat. Karena biasanya rukuknya lama, maka Bapak harus selesaikan Fatihah. Begitu dalam fatwa Syafi'iyah. Jangan ikut rukuk dulu, selesaikan Fatihah baru rukuk. Tapi catatan, selama Bapak yakin akan dapat rukuk bersama imam. Tapi kalau Bapak yakin, kalau Bapak sempurnakan nanti Fatihahnya, imam sudah i'tidal, maka cukup baca Fatihah sesanggup, maka dipotong dan ikut imam. Itu begitu patuhannya Pak ya, di dalam sebelum. Tapi kalau pindah mazhab, ya kalau pindah mazhab itu maksudnya apa? Ya ketika kita tidak tahu, apa. Tapi kalau kita tahu Pak, maka lebih baik kita
lakukan. Karena nanti kita terlibat di tasyahi namanya. Tasyahi itu mencari yang enak-enak saja. Enak saja. Ini enak saja. Ini enak. Kecuali umpamanya, ya, begini, mohon maaf ya, orang awam kalau kita nak tahu, kita harus ada contohan ulama yang betul-betul mengerti sunnah. Apa itu dalam mustahil. Kalau kita sudah ikut Imam Syafi'i, ya ikut Imam Syafi'i. Kecuali bapak umpamanya mempelajari satu masalah, bapak pelajari. Setelah itu bapak lihat bahwa umpamanya Pak, ini mazhab ini lebih kuat dari sisi tapi kita bisa memeriksa punya ilmu. Maka kalau sudah begitu tidak ada masalah. Jadi saya umpamanya saya kajilah masalah ini. Setelah saya kaji, ya, tenang saya, ini lebih kuat ke sini, maka saya pegang, walaupun itu konsekuensinya lari dari mazhab Syafi'i, tapi dasarnya ilmu. Maka kalau ilmu dasarnya Pak, agama ini memberikan, maka itu orang berilmu, ilmu itu diizinkan. Tapi kalau tidak dengan ilmu, hanya ikut-ikutan, jangan. Maka apa? Siapa ulama kita telah kita ikuti saja itu dia, supaya kita tidak terlibat tasyahi dari namanya, mencari yang enak-enak. Tapi nanti dalam kondisi darurat seperti bapak tadi, tak mampu memang cepat. Karena kalau cepat mungkin apa? Umpamanya ada faktor sakit lidah, mungkin ada apa? Ya sudah, maka di situ fattaqullaha mastata'tum. Maka memang berbeda mazhab, tidak perlu. Kenapa? Karena ulama yang lain itu juga mengatakan melakukan segala sesuatu sesanggup kita. Jadi bapak kalau sanggup cepat-cepat, cepatkan saja. Di dalam masalah ini Fatihahnya cepatkan saja sampai nanti sekedar sampai kita betul-betul mendapat rukuk bersama imam. Itulah fatwa daripada mazhab Syafi'i. Saya kira Bapak Ibu itu dapat saya sampaikan, waktu juga memisahkan kita. Insyaallah kita sambung pada Kamis akan datang. Qul qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.